Israel terlihat telah menjadikan zona Rafah Utara sebagai titik api agresi. Seorang pemuda Palestina menguatkan pernyataan itu dengan menyatakan bahwa tembakan acak terjadi di dekat lokasi bantuan di Rafah Utara. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Agustus, kabar ini menurut hasil investigasi dari sumber utama The Guardian pada 10 Agustus 2025. Lebih tepatnya, investigasi The Guardian mengungkap penembakan sistematis di dekat distribusi makanan Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF yang didukung Amerika Serikat Israel. Menewaskan sedikitnya 1.373 warga Palestina sejak 27 Mei dan melukai lebih dari 2.000 orang dalam 48 hari. Bukti video, balistik, dan kesaksian medis menunjukkan sebagian besar korban tertembak saat mencari bantuan makanan. Di mana yang paling terdampak yaitu di lokasi jalan panjang dekat fasilitas GHF di Rafah Utara. Lantas, seorang pemuda Palestina menyatakan bahwa tembakan yang ditujukan kepada para pencari bantuan dilakukan secara acak, sembari mengingat bagaimana seorang pria di sampingnya terbunuh dan dibawa pergi dengan tas yang dibawanya untuk mengumpulkan tepung. Tenda jurnalis di kota Gaza, Palestina jadi target serangan mortir militer Israel pada Minggu 10 Agustus 2025 malam. Total 6 wartawan dan 5 diantaranya dari Al Jazeera jadi martir. Mengutip Tribun News pada 11 Agustus, hal ini dilaporkan dalam laporan terbaru oleh sumber utama Al Jazeera. Israel mengklaim pembunuhan jurnalis Al Jazeera itu adalah karena mereka bagian dari Hamas, termasuk Anas Al-Sharif yang dituduh memimpin satu di antara kelompok Hamas. Serangan di dekat pintu masuk rumah sakit Al-Shifa menewaskan Al-Sharif, jurnalis Mohamed Kreikeh, dan sedikitnya 5 jurnalis lainnya. Al Jazeera menyebut pembunuhan ini sebagai upaya membungkam suara menjelang pendudukan penuh Gaza. Beberapa menit sebelum tewas, Al-Sharif sempat menulis bahwa jika kekejaman ini berlanjut, Gaza akan hancur dan sejarah akan mengingat dunia sebagai saksi bisu genosida. Lantas, jurnalis Al Jazeera lainnya bernama Hani Mahmud melalui sambungan telepon menjelaskan detail serangan Israel yang menewaskan 5 rekannya. Ia mengaku mendengar ledakan besar dan tak lama kemudian diketahui bahwa ledakan itu berasal dari serangan rudal Israel yang menghantam kamp jurnalis di gerbang utama rumah sakit Al-Shifa. Seruan lawan agresi Israel menggema untuk global sejak Minggu 10 Agustus 2025, di mana diawali oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang meminta negara di seluruh dunia bekerja sama hentikan kejahatan Israel di tanah Palestina. Mengutip Tasnim pada 11 Agustus, seruan itu muncul seusai Pezeshkian menerima surat kepercayaan 9 duta besar asing yang baru tiba di Teheran pada Minggu. Lebih tepatnya, Pezeshkian mengecam kekejaman Israel di Gaza, lantas menyerukan negara-negara di seluruh dunia khususnya dunia Islam bersatu mengakhiri blokade dan memastikan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Ia menyebut pembantaian warga serta perampasan kebutuhan pokok atas nama pertahanan diri sebagai bencana tidak manusiawi. Bencana yang lebih besar disebutnya akan terjadi, di mana kejahatan Israel terjadi di depan mata mereka yang mengaku sebagai pembela asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan manusia. Juga melontarkan kritikan, mengkritik diamnya negara yang mengaku pembela HAM. Lantas di akhir, Pezeshkian menegaskan komitmen Iran membangun kerjasama global demi perdamaian dan kesejahteraan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahas operasi cepat di jalur Gaza dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lewat saluran telepon, keduanya membahas tentang rebut kendali atas sisa benteng Hamas di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 11 Agustus, keduanya tersambung saluran telepon pada Minggu 10 Agustus waktu setempat. Dalam pembicaraan tersebut, Netanyahu dan Trump membahas rencana Israel untuk menguasai sisa benteng Hamas di jalur Gaza guna mengakhiri perang, serta untuk membebaskan para sandera dan mengalahkan perlawanan Palestina Hamas. Diketahui ini adalah kontak pertama antara kedua pihak sejak pemerintah Israel menyetujui rencana yang diajukan Netanyahu pada Jumat 8 Agustus lalu. Setelah membicarakan tentang operasi cepat dalam pendudukan penuh jalur Gaza, Netanyahu tak lupa juga berterima kasih kepada Trump, terkhusus atas dukungan militer dan politik mereka untuk Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa foto anak malnutrisi yang beredar luas di media sosial adalah sebagai fitnah terhadap negara Yahudi. Mengutip Tribun News, pada 11 Agustus, hal itu diutarakan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di kantornya pada Minggu 10 Agustus 2025. Netanyahu bak mengulangi klaimnya, di mana menyatakan bahwa tidak ada kelaparan di jalur Gaza. Dalam konferensi tersebut, Netanyahu memposisikan Israel sebagai korban, terkhusus dalam kampanye dan fitnah yang menargetkan Yahudi. Tak sebatas itu, Netanyahu juga membandingkan tuduhan kelaparan di Gaza yang diarahkan pada Israel saat ini dengan tuduhan yang pernah dialami orang Yahudi di abad pertengahan yang memicu pogrom dan Holocaust. Sehingga Netanyahu menekankan bahwa dengan beredarnya foto dan video soal anak yang terdampak malnutrisi sebagai fitnah terhadap negara Yahudi. Lebih dari itu, Netanyahu menyatakan bahwa foto-foto warga Gaza kelaparan hanya editan dan berita palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.